Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Muhammad Burjal Fazar dengan NIM 1905112433. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling individual yang diampu oleh Bapak M. Arli Rusandi, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang acceptance, yaitu acceptance berarti konselor dapat menerima klien apa adanya walaupun tidak berarti menyetujuinya. Konselor menerima klien tanpa melihat status klien, kondisi sosial ekonomi klien, permasalahan klien, perbuatan baik ataupun buruk dari klien. Konselor menerima apapun yang telah dilakukan oleh klien di masa lalunya, tetapi bukan berarti perlakuan tersebut membenarkan perbuatan negatif yang telah dilakukan oleh klien tersebut. Di mana acceptance ini adalah teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dilakukan oleh klien. Terdapat tujuan teknik acceptance. Yang pertama, menunjukkan kedekatan daripada sikap dan menunjukkan tingkat keterbukaan dan ketulusan hati konselor. Yang kedua, klien merasa dihargai dan diterima keberadaannya. Yang ketiga, agar konseli merasa diperhatikan. Dan yang keempat, agar konseli memperoleh balikan atas apa yang dikatakan, didengar, dan dipahami. Terdapat juga manfaat teknik acceptance. Yang pertama adalah untuk membangun hubungan lebih dekat konseling sehingga tercipta suasana hubungan yang akrab ditandai dengan saling mempercayai satu sama lainnya. Dua jenis acceptance yaitu verbal dan non-verbal. Verbal ini ialah bentuk pendek seperti teruskan, oh ya, lalu, atau kemudian, dalam arti mendengarkan. Terdapat juga bentuk panjang seperti saya memahami, saya menghayati, dan saya dapat merasakan. Untuk non-verbal, penerimaan itu dengan bahasa isyarat seperti anggukan kepala, posisi duduk condong ke depan, perubahan mimik wajah, dan memelihara kontak mata. Selanjutnya ada keterampilan dasar merespon. Jadi keterampilan dasar merespon ini sangat penting dalam proses konseling, karena respon konseling itu memungkinkan konseli melakukan ekspresi terhadap kedudukannya dan hubungannya dengan dunia. Untuk itu, konselor harus mendengarkan pernyataan konseli baik-baik agar dapat merespon dengan tepat. Tahun 1983, respon perasaan meliputi dengan mengajukan pernyataan empati, menjawab pertanyaan empati, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka ialah pertanyaan yang memungkinkan menjawab memberinya adalah pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Di sini pertanyaan terbuka ialah pertanyaan yang memungkinkan penjawab memberikan jawaban secara terbuka dan luas. Sedangkan pertanyaan tertutup ialah pertanyaan yang biasanya dapat dijawab dengan jawaban ya atau tidak, atau dijawab dengan satu atau dua kata. Jadi pertanyaan terbuka inilah pertanyaan-pertanyaan yang meliputi seperti bagaimana pendapat Anda, dan mohon jelaskan bagaimana Anda membuat suatu keputusan, seperti itu. Sehingga pertanyaan terbuka memungkinkan responden bisa memilih responnya. Keterbalikan dengan pertanyaan wawancara tertutup yang membatasi pilihan responden untuk merespon, seperti menggunakan jawaban ya atau tidak. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon lebih dan kurang saya mohon maaf, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari diri saya sendiri. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.